Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Seperti pada video pembelajaran yang lalu, kita pernah membahas tentang cerita pendek. Jadi dalam cerita pendek itu dijelaskan tentang fungsi teks narasi, yaitu untuk menghibur dan mendidik. Nah, pada cerita inspiratif merupakan bentuk narasi bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, hal ini dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam terhadap pembaca. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak video pembelajaran tentang teks inspiratif berikut ini. Sebelum kita mengetahui tentang apa itu teks cerita inspiratif, lebih baiknya kita melihat dulu apa arti dari kata inspirasi. Inspirasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, baik itu dalam bentuk mengarang, syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa buku dijelaskan bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Itu merupakan pengertian teks cerita inspirasi. Nah, teks cerita inspirasi itu dalam beberapa buku juga dijelaskan bahwa teks cerita inspirasi merupakan prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat di dalam puisi. Jadi cerita inspirasi biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Nah, untuk lebih memahami tentang cerita inspirasi ini, kita lihat beberapa ciri-ciri teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi ini memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi peristiwa, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Sama seperti struktur yang terdapat dalam cerita pendek. Dalam teks inspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Selain temanya, teks inspirasi juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Teks inspirasi juga memiliki pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Ciri-ciri yang lain dalam sebuah teks inspirasi, bahwa di dalam teks inspirasi itu mengandung kisah nyata. Jadi teks inspirasi biasanya diangkat dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Kemudian dari segi judul, bahwa setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Dari segi alur, dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur
yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami oleh pembaca. Ciri yang selanjutnya adalah bersifat naratif. Nah, teks inspiratif ini tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa cerita inspiratif ini adalah merupakan cerita narasi karena terdapat alur cerita. Yang selanjutnya ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi. Itu beberapa ciri-ciri dari teks inspirasi. Teks inspirasi juga memiliki struktur teks cerita sama seperti struktur teks cerita pada cerita pendek, yang terdiri dari ada tahap orientasi, kemudian tahap pengenalan atau tahap penyituasian. Biasanya berisi pengenalan tokoh, latar dan latar belakang cerita. Kemudian ada bagian rangkaian peristiwa, dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Kemudian pada bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Kemudian bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendorkan pada tahap resolusi. Kemudian terakhir pada bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Kemudian dilihat dari unsur-unsur cerita inspiratif, seperti pada unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Pada cerita inspiratif juga memiliki beberapa unsur. Misalnya terdiri dari tokoh dan penokohan. Jadi seperti kita ketahui bahwa tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Kemudian penokohan adalah peristiwa watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Kemudian ada latar atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian alur. Alur itu merupakan jalan cerita atau jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Kemudian ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Ada berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang pertama sentral, sudut pandang orang pertama sebagai pembantu, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga terbatas. Nah, itu beberapa bentuk sudut pandang. Kemudian yang tidak boleh dilupakan bahwa di dalam unsur cerita inspiratif juga ada tema. Tema itu adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Di dalam cerita inspiratif ada juga beberapa kaidah kebahasaan yang ditampilkan di dalam cerita inspiratif. Misalnya pada kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan keterangan cara. Ya. Misalnya pada bentuk keterangan cara, ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya dengan dan kata secara. Keterangan tempat. Adverbia ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya pada bentuk keterangan di, ke, dan dari. Pada bentuk keterangan waktu, nah adverbia ini
menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan di dalam cerita. Misalnya saja pada kata kemarin, besok, lusa, misalnya seperti itu. Kemudian ada keterangan tujuan. Ini juga menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya pada bentuk kata untuk, supaya, agar, dan sebagainya. Yang kedua, unsur kebahasaan yang terdapat di dalam cerita inspiratif yang bisa kita lihat. Di situ ada beberapa bentuk kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Kemudian kata penghubung antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga kata penghubung ini selalu dimulai dengan kalimat baru. Konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya, misalnya pada bentuk kata biarpun, kata demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, dan sebagainya. Kemudian, konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, misalnya pada bentuk kata sesudah itu, setelah itu, dan seterusnya. Kemudian ada konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Misalnya pada bentuk kata tambahan pula, lagi pula, selain itu, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya pada bentuk konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya, konjungsi yang menguatkan keadaan sebelumnya, konjungsi yang menyatakan konsekuensi, konjungsi yang menyatakan kejadian. Kemudian ada disebut dengan konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Konjungsi antar kalimat dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, kita lihat konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif misalnya pada bentuk kata dan, serta, tetapi. Konjungsi subordinatif biasanya pada bentuk kata setelah, agar, sehingga. Kemudian yang ketiga, pada unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif biasanya menggunakan kalimat majemuk, baik majemuk setara maupun pada bentuk kalimat majemuk bertingkat. Pada kalimat majemuk setara, kita ketahui bahwa kalimat majemuk setara merupakan kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Jadi itulah beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif. Anak-anakku sekalian, untuk menguatkan pemahamanmu tentang cerita inspirasi, berikut saya sajikan satu buah cerita inspirasi yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya, silih berganti datang. Satu masalah selesai, muncul lagi masalah lainnya. Sang ayah, seorang juru masak, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Setelah air dalam ketiga panci itu mulai mendidih, dia meletakkan kentang di panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata sepatah pun kepada putrinya. Sang anak menggerutu dan menunggu tidak sabar menduga-duga yang dikerjakan ayahnya. Setelah 20 menit,
dia mematikan api. Dia mengambil kentang dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Dia mengambil telur dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Setelah itu mengambil rebusan air kopi dan dimasukkannya ke dalam cangkir. Dia menoleh ke putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Putrinya menjawab, "Kentang, telur, dan kopi." "Lihat lebih cermat," kata ayahnya. "Pegang kentang itu." Sang anak melakukan dan kentangnya sudah empuk. Kemudian dia diminta mengupas telur. Dia mengamati telur rebusnya keras. Akhirnya dia diminta menghirup aroma kopi yang harum hingga membuatnya tersenyum. "Ayah, apa maksud semua ini?" tanyanya. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan kopi menghadapi tantangan yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang keras setelah masuk ke dalam air mendidih berubah menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh yang hanya dilapisi cangkang tipis saat dimasukkan ke dalam air mendidih, isi telur berubah menjadi keras. Yang unik adalah gilingan biji kopi setelah dimasukkan ke dalam air mendidih mengubah air menjadi sesuatu yang baru. "Mana kamu di antara ketiga itu?" tanyanya kepada putrinya. "Saat tantangan dan kesulitan mengetuk pintumu, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu kentang, telur, atau biji kopi?" "Anakku, dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi menimpa kita. Akan tetapi, kitalah yang menentukan akan menjadi apa. Menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Kamu pilih yang mana?" Nah, cerita tersebut menyadarkan bahwa tidak ada gunanya jika sering mengeluh. Cerita tentang kentang, telur, dan biji kopi yang dimasukkan ke dalam air mendidih lalu menjadi berbeda hasilnya. Jadi pesan moralnya bahwa kita tidak ada gunanya sering mengeluh. Nah, jadi itu salah satu contoh dari cerita inspirasi. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan kita terhadap teks cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.